Sering kita dengar penyampaian atau disampaikan kepada kita umat Islam harus toleransi, umat Islam harus damai. Saya menjawab, jangan salah ajarkan umat Islam di Indonesia soal toleransi atau damai. Kalau umat Islam di Indonesia tidak cinta toleransi dan damai, saya percaya dan yakin tidak ada orang non-Muslim yang bisa hidup di Indonesia. Alhamdulillah terbukti umat Islam paling cinta damai, umat Islam paling menghormati perbedaan agama, bahkan di dalam Al-Quran menajarkan lakum dinukum waliyadin. Apa yang terjadi di New Zealand sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Islam mengajarkan rahmat, kasih sayang sampai kepada binatang. Dalam kondisi perang pun kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW pernah mendapatkan seorang wanita dibunuh. Beliau mengecam hal itu. Lalu beliau mengumumkan sebuah perintah, sebuah amaran besar. Dalam peperangan wanita tidak boleh dibunuh. Anak-anak nggak boleh dibunuh. Plus pendeta-pendeta, rahib-rahib yang ada di dalam tempat peribadatan mereka nggak boleh dibunuh. Ini dalam kondisi perang. Bagaimana dengan kondisi aman? Apa yang terjadi di New Zealand menggambarkan kebencian yang tertanam di hati orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Yang dia bunuh siapa? Kondisinya aman, New Zealand aman. Orang-orang Islam hidup damai dengan orang-orang non-Muslim. Umat Islam tidak melanggar perjanjian. Bagaimana datang itu orang masuk ke rumah peribadatan, ke masjid. Yang dia bunuh siapa? Orang-orang yang sedang beribadah. Anak-anak, perempuan dibunuh. Ini mengingatkan kita dengan peristiwa Bosnia. Jangan Bosnia dulu, yang baru aja. Terjadi di Burma, di Rohingya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin itu? Mereka benci dengan agama Allah. Kalaupun tampak mereka cinta perdamaian, itu hanya lisan mereka. Emangnya Ustaz tahu dengan isi hati mereka? Allah yang sebutkan. Kaifa wa iyadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma yurdunakum bi afwahim. Mereka itu berusaha untuk menyenangkan kalian dengan lisan mereka, dengan omongan mereka. Wa ta'ba qulum, hati mereka ingkar, menolak. Itu yang terjadi dengan orang-orang musyrik. Kalaupun ada di antara mereka mungkin yang baik ya, satu dua orang, iya, tidak bisa dipungkiri hal itu. Tapi secara kebanyakan mereka itu nggak suka dengan kalian umat Islam. Mereka nunggu kesempatan aja. Kapan ada kesempatan dibantai umat Islam. Islam yang hari-hari ini dituduh terorisme menunjukkan bahwa ternyata tidak seperti yang kau tuduhkan. Kalaupun ada yang melakukan aksi teror, maka sejatinya mereka oknum-oknum yang menyimpang dari Islam. Islam itu agama damai. Dari namanya saja sudah jelas. Islam berasal dari kata yang sama dengan salam, yang artinya damai, peace. Hari-hari seorang muslim penuh dengan doa kedamaian. Coba kita hitung. Setiap sholat, kita mengucapkan salam dalam tasyahud dan salam di akhir sholat. Saat bertemu dengan muslim lain, kita pun mengucapkan salam. Jadi, dalam sehari kita mengucapkan kalimat damai belasan, bahkan puluhan kali. Jadi, seharusnya seorang muslim menjadi agen penyebar damai. Seperti perintah Nabi, Hafiz salam, tebarkanlah kedamaian. Dari 99 nama Allah yang dipilih dalam basmalah adalah Rahman dan Rahim, sifat kasih dan sayang.
Nabi kita pun disebut Nabi Rahman, Nabi yang penuh kasih sayang. Nabi kita adalah rahmah, kasih sayang untuk semua, bukan hanya muslim, tapi semua, bukan hanya manusia, tapi untuk binatang, tumbuhan, dan alam semesta. Karena itu, agama kita disebut Dinur Rahmah, agama yang penuh kasih sayang. Tetapi sayang, sikap kita sebagai muslim kadang tidak mencerminkan ajaran Islam, sehingga orang tidak bisa melihat ajaran Islam yang indah dan penuh kasih sayang, karena terhalangi oleh perangai muslim yang keras, kasar, dan suka kekerasan. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam itu tertutupi oleh perilaku muslim. Suka nggak suka, citra Islam jadi identik dengan teroris, kasar, suka kekerasan, terbelakang, dan saudara citra buruk lainnya. Mungkin kita bisa menyalahkan media barat yang suka membangun citra buruk Islam. Tapi tak ada asap kalau tak ada api. Citra itu muncul karena perilaku sebagian muslim juga kok. Dari konflik sektarian di Syria, bom bunuh diri di Pakistan, aksi kekerasan kelompok Boko Haram di Nigeria, hingga kejaman Iris di Irak. Di negeri kita saja, semakin banyak kelompok yang mengatasnamakan Islam tapi melakukan aksi kekerasan. Bahkan orang yang tak sejalan mereka kafirkan. Sebetulnya jumlah mereka itu sedikit, tapi suara mereka keras dan lantang. Mengatasnamakan Islam, mereka jadi duta umat Islam, mewakili 2 miliar umat Islam sedunia. Jangan heran jika Islam identik dengan terorisme dan kekerasan, karena duta yang mewakili umat Islam memang berperangai kasar, keras, dan suka berperang. Apakah kamu rela wajah Islam diwakili oleh duta-duta kasar dan identik dengan kekerasan? Karena itu, setiap kita harus jadi duta Islam, menampilkan wajah Islam yang sejuk dan penuh kedamaian. Apa yang harus kita lakukan agar layak menjadi duta Islam? Simple, lihat saja sales atau duta dari sebuah produk, misalnya produk kesehatan. Duta produk tersebut pastilah tampil sehat dan mengetahui semua seluk-beluk produk tersebut sampai detail. Demikian juga untuk menjadi duta Islam. Pertama, kita harus kenali lebih dalam ajaran Islam. Pelajari dari sumber yang dapat dipercaya, pelajari sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Pemahaman yang salah tentang Islam kebanyakan karena ilmu yang masih dangkal. Lalu, tunjukkan ajaran Islam yang indah dan damai itu melalui akhlak serta perilaku kita sehari-hari. Rasulullah SAW melembutkan hati orang-orang yang keras bukan dengan pedang, tapi dengan akhlaknya yang mulia. Ayo, tunggu apa lagi? Pelajari Islam lebih dalam, jadi duta Islam dan jadi duta kedamaian.